Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang ini dalam perjalanan menuju ke sebuah desa, yaitu Desa Pringgoboyo. Desa ini menyimpan sebuah situs makam, yaitu makam Joko Tingkir. Nah, sekarang ini saya sudah berada di Desa Pangkaterjo, Kecamatan Maduran. Dan itu lihat itu banyak para pemuda yang mau datang ke sana juga. Dan ini berada di sebuah jalan menanjak menuju ke Jembatan Laren. Oleh sebab itu, nanti saya tidak berbelok ke Jembatan Laren, tetapi saya belok ke kanan, yaitu menuju ke Desa Pringgoboyo. Ayo kita ikuti perjalanan saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah jalan yang dituju apabila menuju ke Desa Pringgoboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di belakang saya ini sudah tertulis, yaitu Joko Tingkir. Ini sudah kita masuk ke wilayah yang akan kita tuju, yaitu makam Joko Tingkir. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah jalan yang dituju apabila menuju ke Desa Pringgoboyo. Nah, ini pemirsa dimanapun Anda berada, sudah tertulis welcome wisata religi Joko Tingkir, Desa Pringgoboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah berada di atas tangkis, yaitu tangkis Bengawan Solo yang lama. Nah, ini merupakan, kalau nanti turun ke bawah, ini menuju ke Desa Pringgoboyo. Nah, seperti ini, kalau kita akan turun, jalannya memang cukup sempit. Kalau dimasuki bis tidak bisa ya. Tapi kalau dimasuki roda 4 selevel kijang bisa. Kemudian ini kalau menuju ke makamnya ya, ini sudah masuk wilayah Desa Pringgoboyo. Nah, ini kalau kita cuplek yang tadi, sambungannya tadi seperti ini, kemudian naik ke atas, kemudian sampai nanti turun ke bawah sana. Nah, sedangkan yang ini merupakan tangkis lama, sambungan dari tangkis yang ada, kemudian ini dipotong untuk menjadi jalan ya. Oke, kita lanjutkan masuk ke Desa Pringgoboyo. Nah, pemirsa, saya sudah turun dari atas tangkis tadi menuju ke pertigaan dari Desa Pringgoboyo, dan kita akan menuju ke makam. Kemudian kalau kita terus berjalan, di sini ada sebuah jalan lurus. Di belakang saya ini kelihatan jalan lurus. Kemudian ada nanti jalan yang belok. Jalan belok, yaitu belok menuju ke sebuah pertigaan kecil. Nah, di sini ini. Nah, masuk ke pertigaan. Monggo Bu. Nah, masuk ke sana. Ini arahnya adalah ke timur. Kemudian di sini ada petunjuk pelang. Ada petunjuk pelang. Nah, ini ada petunjuk bahwa kita menuju ke sebuah tempat, yaitu kalau makam Anggung Boyo atau Joko Tingkir. Nah, seperti itu ya. Ayo kita menuju ke lokasi. Pemirsa, kalau kita tadi berjalan dari pertigaan
jalan kecil tadi, maka kalau terus ke timur, maka sampailah pada sebuah pasar, yaitu Pasar Pringgoboyo. Nah, di pasar ini ada jalan menuju ke arah selatan seperti ini. Ini adalah kalau dari arah barat maka belok ke kanan. Nah, kemudian ini ada jalan lagi yang menuju ke sana. Nah, ini adalah menuju ke Desa Turim Banjaran. Nah, seperti ini kalau kita dekati. Nah, seperti ini. Terus menuju ke Turim Banjaran, tetapi nanti di sana ada sebuah semacam pintu gerbang untuk masuk ke makam Joko Tingkir. Nah, kemudian juga ada jalan seperti ini. Ini adalah jalan menuju ke atas Tangkis, ya. Jadi lewat di atas Tangkis juga bisa, tapi jangan memakai kendaraan roda 4 karena tidak bisa. Jadi kalau roda 4 kecil harus lewat jalan ini. Oke, kita lanjutkan menuju ke belok kanan, yaitu ke arah makam Joko Tingkir. Pemirsa, kita akan menuju ke makam Joko Tingkir dari Pasar Pringgoboyo menuju ke belok kanan, ya. Belok kanan, kemudian nanti kira-kira ada 25 meter. Kemudian ada jalan untuk berbelok ke kiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, pemirsa, setelah dari pasar tadi kemudian belok ke kanan, maka 25 meter kemudian ada sebuah jalan menuju ke arah kiri atau ke arah timur. Yaitu ada desa ini, tempat ini ada di sebelah timur pasar, ya. Kemudian itu ada tulisan selamat datang di Kampung KB, Dusun Demungan, Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran. Oke, kita ikuti, kita menuju ke jalan ini, menyusuri jalan ini. Oke, kita lanjutkan, ya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan dengan menyusuri jalan ini. Kurang lebih 300 meter dari lokasi ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang sudah ada di pertigaan. Kalau ke kanan menuju ke makam, sedangkan kalau ke kiri adalah menuju ke Desa Demungan. Nah, ini seperti ini menuju ke Desa Demungan. Kemudian kalau menuju ke kanan menuju ke makam Joko Tingkir, maka seperti ini. Nah, itu adalah makam, jalan makam menuju ke makam Joko Tingkir. Nah, kemudian kira-kira dari sini dengan makam sudah dekat sekali, kira-kira 25 meter sudah sampai. Oke, kita lanjutkan menuju ke makam, ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah sampai di depan lokasi. Di belakang saya ini adalah pendopo, di mana para tamu biasanya mampir ke tempat ini karena juru kunci ada di sini. Jadi di sini adalah pendoponya. Alhamdulillah ini juru kuncinya yaitu Gus Muslik sudah saya hubungi dan ternyata juga sudah hadir di tempat ini. Oleh sebab itu nanti kita akan bincang-bincang dengan Gus Muslik, ya. Terima kasih. Pemirsa, ini adalah wajah dari pendopo, yaitu pendopo apabila para tamu datang untuk berkunjung berdoa ke makam Joko Tingkir, maka ini adalah pendoponya. Pendopo ini di sebelah kirinya ada tempat wudhu. Kemudian makamnya ada di belakang dari tempat ini. Kemudian di sini ada pohon besar. Ini ada di sebelah kanannya.
Oke, kita akan masuk dari pintu depan. Kalau ini adalah pintu menuju pendopo. Kemudian pintu menuju makam ada di depan sana, yaitu di sebelah arah kanan dari pendopo ini. Oke, nanti kita akan menuju ke makam. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan gapuro, yaitu pintu masuk ke makam Mbah Anggung Boyo atau makam Joko Tingkir. Bangunan ini merupakan gapuro Paduroso ya. Ya, gapuro seperti khasnya gapuro-gapuro yang ada di Mojopahit. Oke, ayo kita masuk ke dalam. Di sini ada 3 undakan. Kemudian kita sudah masuk ke dalam. Di sana terlihat ada aset jalan untuk menuju ke arah makam. Berarti saya ini menuju ke barat. Untuk sampai ke arah makam kurang lebih sekitar 20 meter. Ya, saya terus berjalan. Kemudian dari jauh tampak sebuah makam yang terpagar kayu. Ini adalah makam Mbah Wedono. Makam Mbah Wedono ini adalah leluhur dari Profesor Agus Sunyoto Malang ya. Kemudian kita lanjutkan menuju ke arah pintu, yaitu gapuro Garudo ya. Oke, nanti akan kita masuk ke dalamnya. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan gapuro. Ini adalah gapuro makam Joko Tingkir Mbah Anggung Boyo, Dusun Dukoh, Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Kalau melihat form bentuk dari gapuro ini merupakan bentuk Garudo. Kanan kiri adalah melambangkan sayap. Nah, kalau kita dari dekat seperti ini, nah ini adalah Garudo. Seperti ini. Saya akan memasuki pintu. Setiap yang masuk tidak boleh pakai sepatu atau sandal, makanya harus dilepas. Rupa-rupanya di dalam sudah ada orang. Saya akan masuk. Saya melepaskan sandal. Saya sudah berada di halaman depan makam. Ini ada di kiri makam. Ini di sebelah kanannya makam. Dan ini terus. Assalamualaikum ya ahlil kubur, khususon Mbah Anggung Boyo, Mbah Joko Tingkir. Saya izin untuk masuk ke cungkup makam panjenengan. Pemirsa, kalau sudah ada di dalam tidak boleh bicara kecuali berdoa. Oleh sebab itu, sebelum saya masuk, saya jelaskan bahwa makam ini seperti ini. Nanti saya jelaskan setelah kita masuk, kemudian kita keluar.
Kita sekarang keluar. Terima kasih Pak Agung Boyo karena sudah diizinkan untuk mengambil gambar dan sudah masuk di dalam jungkup. Terima kasih, semoga Mbak Agung Boyo, Mbak Joko Tingkir selalu diberikan kebahagiaan di alam sana. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pemirsa. Kita menuju keluar. Pemirsa, alhamdulillah, rupa-rupanya saya sudah ditunggu oleh Gus Muslik, yaitu sesepuh yang ada di Ndukoh sini, yang menjadi penerang dari orang-orang kalau berkunjung ke sini. Beliaunya ini orang yang dituakan di sini. Tempat tinggalnya ada di Ndukoh. Memang makam ini ada di Desa Ndukoh atau Dukoh ya. Sedangkan kalau di sebelah utaranya namanya adalah Dukuh Demungan gitu ya. Baiklah, kita akan mencoba untuk ngomong-ngomong dengan Gus Muslik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini berada di depan, yaitu Gus Muslik selaku sesepuh yang ada di sini, juru kunci yang ada di sini, dan namanya sudah sangat terkenal ya. Bukan hanya terkenal di Jawa Timur, sampai ke Jakarta pun banyak orang-orang yang sudah mengenal yang namanya Gus Muslik, yaitu selaku juru kunci yang ada di sini. Oleh sebab itu, kita akan ngomong-ngomong dengan Gus Muslik, bagaimana kiprahnya, siapa saja yang pernah datang ke sini, dan bagaimana nanti ceritanya. Oke, saya akan memulai wawancaranya dengan beliau. Gus, kemudian itu tadi ceritanya seperti itu ya. Berarti Gus Dur pernah jenengan datangi kan begitu ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Kemudian apakah ada cerita lain? Apakah ada orang-orang lain, misalnya Pak siapa itu yang terkenal dari Jogja itu, Pak Yai Muafik itu, apakah pernah datang ke sini, Gus? Pernah kalau nggak salah hall ke 17 diundang dan memberi pengalaman, memberi cerita di sini, karena Gus Dur waktu kesini juga pernah ngawal beliau. Oh begitu ya Gus ya. Alhamdulillah. Kemudian Gus, untuk pengalaman-pengalaman, oh iya, katanya dulu saya pernah mendengar bahwa yang namanya Gus Dur itu pernah jenengan berikan sebuah amalan, akhirnya amalan itu bisa membawa Gus Dur menjadi seorang presiden. Benarkah itu, Gus?
Ya, itu semuanya yang sudah pernah terjadi. Jadi memang Gusti Allah menentukan demikian. Jadi 2 hari sebelum Gus Dur jadi presiden itu saya nggak sengaja ketemu di kantor PB, ngobrol sampai minta doa tolaknya Boyo, karena Jokowi di sini terkenalnya Anggung Boyo itu. Akhirnya saya suruh nulis. Setelah saya tuliskan, mungkin Selasa diamalkan. Setelah diamalkan, Rebo dipilih jadi presiden. Itu fakta. Oh begitu ya Gus. Iya. Gus, ini kan begini Gus. Saya pernah mendengar kabar kalau Gus Dur itu kan sudah lama mencari makamnya Joko Tingkir. Nah, kemudian mencarinya sampai ke desa Pringgoboyo sini. Apakah benar Gus itu? Gimana ceritanya? Itu saya kalau ke Surabaya itu sering mampir ke rumahnya Kiai Midkhol Buddha Lamongan. Ya. Dan Kiai Midkhol itu kan asli dari Pringgoboyo. Putranya Mbah Kusairi. Oh, putranya Mbah Kusairi, Pak Yai Kusairi ya? Iya betul. Kemudian cerita katanya tiap tahun itu hampir tiap tahun sering mencari makam Joko Tingkir mulai tahun 90. Siapa yang mencari tadi? Ya termasuk Gus Dur mencari makam Joko Tingkir tapi jujuk di Kiai Midkhol. Oh begitu. Diantarkan ke Pringgoboyo karena Yai Midkhol itu rumahnya aslinya adalah Pringgoboyo. Kemudian cerita saya katanya sering mengantarkan Gus Dur. Lalu saya pergi ke luar Batang 3 hari mengantarkan teman saya. Pulangnya ketemu Mbah Sobib. Tapi setelah saya ketemu Mbah Sobib, saya cerita Yai Midkhol. Ya. Akhirnya Yai Midkhol itu kerja sama dengan Pak Farid mendatangkan ahli purbakala dari Jakarta dan pengamat dari Belanda datang sampai di sini. Oh begitu ya. Ya. Gus, Ya. tadi kan Gus Dur ketemu dengan Gus Muslik yang ada di kantor PB. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya setelah Gus Muslik ketemu dengan Gus Dur di kantor PB itu? Oh itu gini. Setelah bulan 2 99 saya ketemu Gus Dur. Ya. Ternyata bulan 4 mendatangi Kolangitan. Waktu itu katanya Gus Dur komentar kalau makam Joko Tingkir di Pringgoboyo Lamongan. Ya. Kemudian setelah Khol 6 hari Yai Fakih datang ke lokasi sini dengan kakaknya Yai Midkhol yaitu Yai Masrur. Kemudian ketemu dengan teman-teman dusun Duko termasuk saya. Akhirnya setelah ziarah Yai Fakih ngasih uang 100 suruh nyarikan gandengan nanti kalau saya yang buka gitu. Kemudian lain hari saya ke Langitan ketemu Yai Fakih kalau dibuka khol hari apa bulan apa tanggal berapa Yai. Kemudian dibikinkan hari tanggal dan dilaksanakan khol. Setelah khol dilaksanakan ternyata Gus Dur 5 hari datang ke sini karena waktu itu saya ngundang Mas Yusuf Dorsmo hari Jumat, maaf ya, Mas Yusuf hari Rebo berangkat ke Jakarta, maka saya MPR DPR saya titipi salam. Kalau Jumat itu khol dibuka Yai Fakih, mungkin disampaikan itu. Oh begitu ya? Iya. Oh ya Gus, setelah khol sudah dibuka oleh Yai Fakih, pemangku Pondok Langitan Widang Tuban ya. Betul. Termasuk Yai yang sangat luar biasa itu karismatiknya. Kemudian setelah dibuka khol yang ada di sini, apakah ada tindak lanjutnya, Gus? Ya setelah khol hari Jumat, Rebonya Gus Dur dengan Yai Fakih bawa 2 mobil ke sini ziarah. Hanya ziarah saja karena juga nggak ketemu saya. Waktu itu saya ke Surabaya, jadi nggak lama kemudian ada pilihan presiden itu. Oh begitu ya. Kan bulan 9 bulan 10 kan pilihan presiden. Jadi setelah dari sini 5 bulan jadi presiden. Nah, alhamdulillah. Gus, ini ada pertanyaan lagi Gus. Setelah Gus Muslik kemudian
diperintahkan oleh Pak Yai Fakih untuk menyelenggarakan hall kan gitu kan? Ya. Nah, siapa saja Gus yang jenengan undang pada waktu itu? Pada waktu itu yang saya undang itu Kiai Haji Mas Yusuf Dorsomo Surabaya dengan Dr. Diauddin Kuswandi. Karena Pak Mas Yusuf itu kalau kemana-mana undangan itu berdua. Oh begitu. Tapi Mas Yusuf waktu itu beliau bilang mau berangkat ke Jakarta ketemu Gus Dur Bakas MPR DPR, jadi waktu hall tidak bisa hadir. Tidak bisa Kemudian hadir. saya titipi salam aja. Oh begitu. Mungkin disampaikan Gus Dur setelah 5 hari hall, Gus Dur datang dengan Yai Fakih ke sini. Gitu. Wah Gus, ini saya tanya lagi nih, ini saya kejar ini Gus ya. Oh ya, tadi kan jenengan mengundang Dr. Kuswandi, Ya. salah satu dosen luar biasa ya, di Erlangga ya. Ketua pengurus Heeh. Robito Azbat Khon se-Asia Tenggara bagian sejarah. Oh begitu. Iya. Nah setelah jenengan mengundang itu, katanya beliaunya hadir lagi ke sini beberapa bulan kemudian. Bagaimana Betul. ceritanya itu? Itu setelah beberapa bulan beliau ziarah ke sini beserta murid-muridnya. Kemudian di dekat pintu masuk makam beliau ngebel Profesor Agus Sunyoto. Ya, terus Dan gimana? Saya dengarkan beliau komentar bahwa Profesor Agus Sunyoto pernah menemukan buku bahwa makam Joko Tingkir itu katanya di Pringgoboyo. Oh. Itu yang saya dengar lewat HP-nya Dr. Kuswandi tadi. Ketika Dr. Kuswandi ini sedang ngebel sama Profesor Pak Agus Sunyoto, Sunyoto, kemudian jenengan dengarkan ya, betul. bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Agus Sunyoto itu mengatakan kalau Pernah menemukan buku Mm-mm. yang menulis bahwa makam Joko Tingkir di Pringgoboyo. Oh, Kemudian suatu saat saya mampir ke Malang, Mm-mm. saya minta kepada Pak Profesor kalau kapan-kapan buku itu ketemu lagi karena bukunya kan banyak. Iya. Tolong disisihkan karena ini sementara dicari orang Lamongan. Gitu kan. Begitu ya. Komentarnya Pak Gus, ya orang Lamongan nggak mungkin punya gitu. Gus, ini saya kejar lagi Gus ini Gus. Monggo. Nah, Profesor Agus Sunyoto, Malang ya Gus itu ya. Iya, Nah, Malang. itu kan seorang sejarawan yang luar biasa kan. Nah, itu katanya punya eyang atau masih pernah Mbah atau buyut dimakamkan di sini. Betul. Yang dulu itu katanya orang tua jadi Pedono tahun 30 meninggal. Itu menurunkan keturunan sampai ke Pak Gus Nyoto. Jadi Pak Gus Nyoto ada darah keturunan yang tahun 30 dimakamkan di lokasi makam Joko Tingkir ini. Oh, begitu ya. Jadi Pak Gus Nyoto juga pernah ke sini. Sebelum Gus Dur ke sini juga pernah. Oh iya ya, terima kasih Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu dengan saya dan alhamdulillah ini berjodoh karena beberapa hari saya cari Gus Muslik masih sibuk ya, mungkin kegiatan puasa. Gus Muslik, saya ingin mendapatkan keterangan makam yang ada di sini ini makam Anggung Boyo Mbah Joko Tingkir, begitu ya? Iya betul. Ini bagaimana Gus ceritanya Gus? Ya, suatu saat saya pernah ke Jakarta 3 hari di makam Habib Hussein Priyo. Kemudian pulang mampir Jeporo, ketemu orang tua namanya Mbah Sobib. Mbah Sobib bilang kepada saya, katanya makam Joko Tingkir itu menurut beliau 3. 1 di Butuh Sragen, kemudian yang kedua di Dusun Dukuh, desa mana saya lupa. Kemudian yang ketiga di Dusun Dukuh, desa Pringgoboyo. Kemudian saya tanya, 3 itu yang asli mana Mbak?
Katanya yang ngasih di Dusun Dukuh Pringgoboyo tahun 50 sudah duduk di sini. Jadi sudah Rianto di sini. Kemudian saya jawab, itu dusun saya, Mbak. Kemudian beliau berdiri dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditinggal pergi ke kamar 5 menit, kembali lagi beliau bilang bahwa jam 9 nanti saya akan meresmikan koperasi angkutan kota di Trowulan Mojokerto. Kemudian saya pulang. Lalu tahun 99 bulan 2 saya ada acara di Islamic Center. Saya mampir ke Gus Dur, pas ketemu Gus Dur. Waktu itu ada matori, ada kiai-kiai, karena Gus Dur sudah pulang, baru aja pulang dari luar negeri berobat. Setelah matori masuk kamar, azan maghrib, saya sholat maghrib, bukan maghrib, azan zuhur. Kemudian saya sholat zuhur dulu. Setelah zuhur, masuk ke ruangan tamu, ternyata matori keluar dari kamar. Kemudian saya masuk ke kamar, ketemu Gus Dur. Gus Dur sedang akan dipakai celana. Jadi waktu ketemu saya itu pakai kanok pendek. Katanya mau rapat bank terbesar se-Asia. Assalamualaikum Kak Mat. Waalaikumsalam. Saya sudah mencari Kak Mat lama ini. Ya. Kalau tadi pagi saya sudah ketemu dengan Pak Muslik. Ya. Nah, ini saya kembali lagi sore hari ini karena saya ingin minta keterangan kepada Pak Rohmat, karena Pak Rohmat ini kan sudah lama di sini ya. Iya. Nah, mulai kapan Kak Mat berada di makam Joko Tingkir ini? Saya mulai di Joko Tingkir ini tahun 2004. Ya. 2004 sampai sekarang masih tetap di makam sini. Berarti sudah berapa tahun itu? 17 tahun ya? Ya, sekitar 18 tahun. 18 tahun ya, 17 tahun, 18 tahun ya. Nah, ini Pak Rohmat, Ya. yang mendorong panjenengan itu sampai berlama-lama berada di sini, ini apa yang mendorong, apa yang melatar belakangi? Saya sendiri tidak tahu. Ini kan berangkat dari hati nurani. Sejak kecil memang saya itu sudah mengenal dengan makam-makam wali-wali itu. Itu mulai tahun 82. Iya. 1982 itu sudah senang dengan tempat makam-makam wali yang disakralkan. Mulai dari daerah Pantura, Sunan Derajat sampai Samarkan Asmoro Kondi. Dari wali-wali Pantura itu saya sering ziarah ke sana. Kecil itu masih SMP kelas 2. Saya itu senang. Jadi ini merupakan panggilan hati nurani begitu ya Mas? Hati nuraninya begitu akhirnya terdekat dengan desa saya ini diketemukan oleh makam Joko Tingkir. Ditemukan makam Joko Tingkir oleh Gus Dur. Oh, terus kemudian kalau Gus Muslik ini kan berasal dari desa Dukuh Duko. Iya. Tapi kalau Gus Rohmat ini dari mana? Desa Kanugrahan, tetangga desa Pringgoboyo. Nah, ini menarik ini. Iya. Saya pernah mendengar bahwa Pringgoboyo dulu itu merupakan sebuah desa pulau Iya. yang katanya berada di sebelah utaranya Bengawan Solo begitu. Iya, Itu bagaimana ceritanya, Gus Rohmat? Ceritanya begini, kalau kita tahu ini saya buat skema gambaran ini. Iya, iya. Peta. Ini kalau saya menulis ini kan Bengawan Solo ini ya. Iya. Nah, ini ada desa Parengan, kemudian ada desa Pangkatrejo, kemudian melingkar lah, seakan-akan desa Pringgoboyo ini memulung. Tapi ikut dengan wilayah utaranya Bengawan Solo. Kemudian dilanjut Pringgoboyo ini tembus dari desa Gedangan.
Dari Gedangan kemudian Blumbang dan terus sampai ke Karanggeneng sampai Sembayat dan sampai ke laut Jawa, Gresik, ya. sampai ke laut ya. Ke laut gitu. Terus kemudian kelanjutannya kok bisa berada di sebelah selatan Bengawan Solo ini, ceritanya gimana ini? Ini ceritanya gini, ada mungkin aja ini dari yang masih penjajah Belanda dulu. Iya. Kan sini kan sering banjir itu Paringan. Akhirnya ini ditembuskan. Lah sini ditanggul, ditangkis. Sebelah ini ada desa Laren. Dan sebelah baratnya itu ada desa Gendang, dan seterusnya itu Pelang, dan sampai akhir itu sebelah utaranya Bengawan Solo. Akhirnya yang lama itu akhirnya jadi apa sekarang? Yang lama ini Akhirnya jadi Kalimati gitu ya. Bengawan Mati. Oh, Bengawan Mati. Bengawan Mati begitu. bukan Kalimati. Jadi Bengawan Matinya itu mulai dari wilayah Pangkaterjo meliputi daerah desa Pasar Sore, Bendingan, Kalugrahan, iya, Turing Banjaran, ini Turing Banjaran sampai terus sampai Seketi. Tembus ke Seketi, ini ikut wilayah desa Gedangan. Itu jadi tembus gitu. Akhirnya sekarang aliran Bengawan Solo tidak bengkok, tidak belok, akhirnya menjadi lurus begitu ya Kak Mat? Oh begitu. Terima kasih Kak Mat ya penjelasannya. Saya kembali untuk ke Gus Muslik. Saya pernah mendengar bahwa banyak orang-orang yang riyadhah di sini ini kemudian ada hajat-hajat tertentu yang diinginkan, misalnya jadi anggota DPR atau jadi bupati atau bagaimana. Itu apakah ada pengalaman di sini, Gus Muslik? sebenarnya yang datang ke sini itu memang dari segi mana saja ya kan, yang termasuk yang mencalonkan DPR, yang mencalonkan bupati dan lain sebagainya itu memang banyak. Tapi kadang-kadang beliau berani komentar apa adanya, ya kadang-kadang disembunyikan. Tapi ternyata setelah jadi beliau itu sama bilang sama saya, katanya sebelum berangkat ke DPR ke bupati dan lain sebagainya itu ke sini, itu bilang begitu. Iya. Itu diantara pengalaman selama saya 19 tahun berada di sini, sehingga mengetahui banyak orang, walaupun hajat-hajatnya itu kadang-kadang disembunyikan, tetapi setelah akhirnya jadi kemudian baru memberitahu. Begitu ya. Kemudian apakah ada hal-hal lain yang barangkali bisa saya peroleh dari keterangan Pak Rohmat? Iya. Untuk menambah dari keterangan awalnya, saya itu juga heran dari makam sini itu kenapa para kiai yang dari Jawa Tengah itu kok banyak kesini. Sebetulnya ini makam yang tempatnya yang disakralkan oleh siapa? Saya juga saya juga sendiri itu kemarin ngawal juga calon bupati dan terkabul itu Pak Yuronur Effendi itu jadi bupati Lamongan. Saya kebetulan dijadikan tim itu. Akhirnya saya kawal, saya suruh ajak ke makam sini. Lah Pak Muslik ini saya suruh untuk berdoa kali kamu pada Pak Yuronur, karena Pak Yuronur itu mau punya hajat mencalonkan bupati. Ternyata terkabul. Berdoa banyak, ada foto-foto saya di banyak itu para kiai-kiai kok kesini, dan para calon-calon DPR itu pasti kesini, sudah pernah saya sering itu. Nah terkabul semuanya. Ada yang sekarang itu dari DPR RI, dari partai PDI, itu bendara sekarang, itu bendara sini. Jadi pendeknya itu adalah banyak orang-orang yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendoakan Mbah Anggung Boyo
dan Mbah Joko Tingkir ini, kemudian tawasul kepada beliau, kemudian untuk tujuan tertentu, akhirnya banyak yang dikabulkan, begitu ya Pak Rohmat? Iya, banyak ya, dikabulkan. Ternyata kok begitu. Jadi setelah tawasul di sini, kemudian tahu-taunya kalau sudah jadi dewan atau jadi baru mengatakan gitu. Mengatakan, alhamdulillah saya begitu terkabul apa tujuannya. Oke, terima kasih Pak Rohmat atau Gus Rohmat dan Gus Muslik selaku orang yang dituakan di makam Joko Tingkir atau Mbah Anggung Boyo. Yang pertama yang dituakan adalah Gus Muslik atau disebut dengan Mbah Muslik, dan Gus Rohmat atau disebut dengan Mbah Rohmat. Terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu. Ini menarik, Gus Rohmat. Selama Gus Rohmat ini kan berada di sini, riyadhah di sini selama hampir 17 tahun ya tadi itu. Kira-kira pengalaman apa yang sangat terkesan di hatinya Gus Rohmat? Ya, itu banyak itu terkesannya. Di antaranya itu pernah bermimpi ketemu dengan calon presiden SBY. Pada waktu itu saya bermimpi di sini riyadhah, dikasih uang 100.000. Lah makna dari 100.000 itu apa ini maksudnya, saya sendiri juga heran ini. Akhirnya saya itu berpikiran pengalaman 100 itu memang harus ditus ya. Ditus itu apa, bahasa Jawanya itu ditirakat itu. Apa itu? Ditirakat. Terus bagaimana? Menuntaskan apa itu? Ditus itu ya. Kalau bahasa Jawanya itu ditus apa ya, potong desat ringete ditus, potongnya desat ringete ditus ya. Ya semacam itu ya. Kalau saya itu keringinan orang tua itu seperti itu. Wah, berarti tempat makam Joko Tingkir di sini itu memangnya harus semacam itu. Atau harus tirakat bahasanya itu. Itu banyak pengalaman yang lain itu banyak. Di antaranya para kiai-kiai dari Jawa Tengah. Saya juga heran itu setelah saya sering di makam sini itu. Kiai-kiai dari Jawa Tengah, dari sekitar sini. Sebentar Gus, saya potong ya. Tadi kan bilang bahwa mimpi itu kan mimpi bertemu dengan calon presiden pada waktu itu, yaitu SBY. Nah, apakah setelah bermimpi itu menjadi sebuah kenyataan? Ya ternyata kenyataan bahwa SBY mau mencalonkan dan kenyataannya jadi presiden. Lah, keberuntungan saya sendiri ya juga jadi timnya gitu, anehnya. Berangkatnya itu saya ke Jakarta ketemu teman, disuruh untuk menjadi kepengurusan partainya Bapak SBY. Ya akhirnya saya juga sendiri jadi timnya kepengurusan. Awal-awal saya suruh untuk megang dari Jawa Timur, kemudian saya sendiri belum pernah terjun di dalam politik. Artinya pada waktu itu setelah Gus Rohmat itu ngimpi ketemu dengan SBY dikasih uang 100, ternyata Allah SWT benar-benar mempertemukan antara Gus Rohmat ini bersama dengan SBY, kan begitu kan? Iya. Nah, adapun tugas-tugas yang ingin diemban Gus Rohmat yang ditugaskan oleh SBY itu tidak usah diceritakan di sini kan? Iya. Tapi yang paling penting adalah benar-benar kenyataan mimpi itu. Gitu. Kenyataan. Gitu ya. Kenyataannya bahwa SBY jadi presiden. Nah, saya sendiri juga heran mimpi apa semacam itu. Ternyata saya juga
bisa ketemu dengan Pak Basir di rumahnya, bahkan sampai 3 kali menjelang apa itu, Termasuk ketemu dengan Mas Anas, bukan Gus Ibas, Ani. Bu Ani istri dari SBY, sama nih siapa itu, bukan AHY-nya, adiknya AHY itu, Ibas, Ibas. Mas Ibas ya. Ya Mas Ibas. Temu di sana. Berarti benar-benar mimpi itu menjadi kenyataan setelah Gus Rohmat ini riyadhah di tempat ini. Kemudian mimpi ketemu SBY pada waktu itu belum mencalonkan menjadi presiden atau belum menjadi presiden, baru mencalonkan. Ternyata Allah mempertemukan sesungguhnya, bahkan akhirnya menjadi dekat, begitu ya kesimpulannya. Ya, terima kasih pengalaman yang sudah diperoleh dan sangat luar biasa ini bagi kita yang mendengarkan. Ternyata Gus Rohmat mimpi tapi bisa menjadi kenyataan. Nggih. Jelas Jepang. Niki rene moro. Ya tolong fotoaken. Oh nggih. Tepangaken Pak jenengan. Kula Jenengan? Pak Mat Salim Turi. Oh, saking Turi. Turi. Nggih. Nah, jenengan kalau mau ndak mriki hanya berdua saja. Nggih. Oh, nggih. Kalau sinten Mas? Mas Yaskun. Oh, nggih. Niki dalam rangka napa niki? Ya roh. Dalam rangka ziarah nggih Pak nggih. Ya alhamdulillah. Sudah berapa kali Pak di sini? Sering kali. Sering kali. Sering kali. Gak kena dihitungi sampean. Mulai tahun 96. Mulai 96. Berarti kan betapa kentalnya dengan Pak Muslik ini. Ya. Termasuk dengan Pak Rohmat napa nggih? Alhamdulillah. Nah, selama jenengan setelah Sobo sini sekian lama ini, kira-kira apa Pak? Pengalaman apa yang pernah jenengan dapatkan? Masalah ketenangan. Ketenangan gitu Pak. Ketenangan. Terus napa malih Pak niki? Istilahnya nek cara masalah duniawi ya, tentang pekerjaan juga. Alhamdulillah pekerjaan bisa terbantu lancar setelah kita berdoa memohon tawasul di tempat ini, sehingga kemudian pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan ini akhirnya bisa lancar ngoten Pak nggih. Alhamdulillah nggih. Ini menarik Gus Rohmat. Selama Gus Rohmat ini kan berada di sini, riyadhah di sini selama hampir 17 tahun ya tadi itu. Kira-kira pengalaman apa yang sangat terkesan di hatinya Gus Rohmat? Ya itu banyak itu terkesannya. Di antaranya itu pernah bermimpi ketemu dengan calon presiden SBY. Pada waktu itu saya bermimpi di sini riyadhah, dikasih uang 100.000. Lah makna dari 100.000 itu apa ini maksudnya, saya sendiri juga heran. Akhirnya saya itu berpikiran pengalaman 100 itu memang harus ditus ya. Ditus itu apa bahasa Jawanya itu ditirakat itu. Apa itu? Tirakat. Terus bagaimana? Menuntaskan apa itu? Ditus itu ya. Kalau bahasa Jawanya itu ditus apa ya, di Potong risat, ringete ditus. potongnya disat, ringete ditus ya. Ya semacam itu ya. Kalau saya itu keringinan orang tua itu seperti itu. Wah, berarti tempat makam Joko Tingkir di sini itu memangnya harus semacam itu. Ya, atau
banyak pengalaman-pengalaman yang lain itu banyak. Di antaranya para kiai-kiai dari Jawa Tengah. Saya juga heran itu setelah saya sering di makam sini itu. Kiai-kiai dari Jawa Tengah, dari sekitar sini. Sebentar Gus, saya potong ya. Tadi kan bilang bahwa mimpi itu kan mimpi bertemu dengan calon presiden pada waktu itu, yaitu SBY. Nah, apakah setelah bermimpi itu menjadi sebuah kenyataan? Ya ternyata kenyataan bahwa SBY mau mencalonkan dan kenyataannya jadi presiden. Lah, keberuntungan saya sendiri ya juga jadi timnya gitu anehnya. Berangkatnya itu saya ke Jakarta ketemu teman disuruh untuk menjadi kepengurusan partainya Bapak SBY. Ya akhirnya saya juga sendiri jadi timnya kepengurusan. Awal-awal saya suruh untuk megang dari Jawa Timur, kemudian saya sendiri belum pernah terjun di dalam politik. Artinya pada waktu itu setelah Gus Rohmat itu ngimpi ketemu dengan SBY dikasih uang 100, ternyata Allah SWT benar-benar mempertemukan antara Gus Rohmat ini bersama dengan SBY kan begitu kan? Iya. Nah, adapun tugas-tugas yang ingin diemban Gus Rohmat yang ditugaskan oleh SBY itu tidak usah diceritakan di sini kan? Iya. Tapi yang paling penting adalah benar-benar kenyataan mimpi itu. Gitu. Kenyataan, Gitu ya. Kenyataannya bahwa SBY jadi presiden. Nah, saya sendiri juga heran mimpi apa semacam itu. Ternyata saya juga bisa ketemu dengan Pak Presiden di rumahnya, bahkan sampai 3 kali menjelang apa itu? Termasuk ketemu dengan Mas Anas, Bukan. Gus Ibas, Ani. Bu Ani istri dari SBY. Sama siapa itu? Bukan AHY-nya, adiknya AHY itu. Ibas, Ibas. Mas Ibas ya. Ya Mas Ibas. Kamu di sana. Berarti benar-benar mimpi itu menjadi kenyataan setelah Gus Rohmat ini riyadhah di tempat ini. Kemudian mimpi ketemu SBY pada waktu itu belum mencalonkan menjadi presiden atau belum menjadi presiden, baru mencalonkan. Ternyata Allah mempertemukan sesungguhnya, bahkan akhirnya menjadi dekat, begitu ya kesimpulannya. Ya, terima kasih pengalaman yang sudah diperoleh dan sangat luar biasa ini bagi kita yang mendengarkan. Ternyata Gus Rohmat mimpi tapi bisa menjadi kenyataan.